Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi yang akan kami sampaikan pada hari ini, izinkan saya memberikan pantun sedikit. Beli duku, beli pepaya, beli buahnya di pasar Keramat Jati. Hari ini kelompok kami akan presentasi. Semoga kawan-kawan dapat mengerti dan juga memahami. Amin. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Anggia Evitarini, MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah konseling format khusus ini, dan juga teman-teman mahasiswa semuanya yang saya banggakan. Saya Apia Kristina Nenggolan sebagai moderator dalam kelompok 4, dan adapun rekan-rekan saya ada Eriska Putri, Hayati Apni, Alina Indria, dan juga Savio Sender Afatir. Kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan materi layanan penempatan dan penyaluran, yang dimana di dalamnya terdapat pengertian, manfaatnya, fungsinya, tujuannya, metode, dan juga bentuk kegiatannya serta tahap penilaiannya. Dan untuk materi yang pertama terkait dengan pengertian dari apa itu layanan penempatan dan juga penyaluran, saya akan menjelaskannya. Baik, layanan penempatan dan penyaluran ialah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yang dimana menurut Prayitno, layanan penempatan adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami mismatch atau ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan dan penempatan individu pada lingkungan yang cocok bagi dirinya, serta pemberian kesempatan kepada individu untuk berkembang secara optimal. Dan adapun juga menurut Purwoko menjelaskan bahwa layanan penempatan dan penyaluran adalah serangkaian kegiatan bantuan yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat menempatkan dan menyalurkan segala potensinya pada kondisi yang sesuai dalam dirinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Apia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat layanan penempatan dan penyaluran bimbingan konseling, yaitu membantu siswa agar mampu menempatkan, menyalurkan, dan merealisasikan dirinya pada keadaan posisi yang tepat. Selanjutnya, ada menyalurkan segala kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki siswa, sehingga siswa dapat berkembang secara optimal dan memperoleh kepuasan. Kemudian yang terakhir, memberikan kemudahan bagi guru dalam pengelolaan kelas dan program pengajaran. Jadi, layanan penempatan dan penyaluran bimbingan konseling harus dilaksanakan secara objektif dan rasional. Oleh karena itu, perlu kegiatan pendukung berupa aplikasi instrumen dan pengumpulan data. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alinda. Kepada Alinda saya persilahkan. Baik, terima kasih Eriska. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama tujuan dan yang kedua fungsi. Untuk yang pertama, tujuan layanan penempatan dan penyaluran terbagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum secara umum memiliki tujuan yang hendak dicapai. Menurut Prayitno 2004, tujuannya yaitu tempat yang diperolehnya yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya, seperti pada lingkungan sekolah, organisasi, pekerjaan, dan pendidikan. Tujuan khusus lebih spesifik mengarahkan siswa ke dalam penguasaan kompetensi yang sesuai dengan bakatnya. Menurut Prayitno, secara khusus tujuannya adalah membantu siswa mencapai kematangannya dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan kurikulum program
dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan ini memungkinkan siswa untuk terhindar dari permasalahan pengembangan diri dan siswa akan mampu merancang masa depan secara realistis. Selanjutnya, fungsi. Fungsi dari layanan penempatan dan penyaluran terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah terpahaminya kondisi individu dan lingkungan yang ada dan yang dikendaki. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu mencegah masalah jika potensi individu sesuai dengan lingkungan untuk pengembangan potensinya. Yang ketiga, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, yaitu untuk mengembangkan potensi-potensi individu dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat menghambat dan merugikan perkembangan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Savio. Ya, terima kasih kepada Linda. Saya akan melanjutkan presentasi pada hari ini, yaitu metode penempatan dan penyaluran. Yang pertama itu inventaris. Inventaris data pribadi. Maksudnya adalah seorang konselor mengumpulkan data dari konseli yang diperoleh dari fisik atau psikisnya. Yang kedua, menentukan bentuk-bentuk penempatan yang akan dilakukan kepada siswa. Jadi bentuk-bentuk yang dilakukan ditunjukkan untuk mengetahui keterampilan yang diperlukan di dalam belajar dan pengusahaan belajar. Lalu yang ketiga, konselor dan siswa melakukan perencanaan berdasarkan asas kesukarelaan. Pada asas kesukarelaan, peserta didik haruslah menjadi adanya kesukarelaan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang diperlukan untuk peserta didiknya. Seorang konselor atau guru BK hanya membimbing dengan mengembangkan asas ini. Lalu yang keempat, konselor melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait dengan pengembangan pada siswanya. Jadi seorang guru pembimbing dengan konselor mempunyai peran yang penting dalam mengembangkan peserta didiknya sehingga dapat mampu mengoptimalkan potensi peserta didiknya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afni. Baik, terima kasih Fatir. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk dari kegiatan layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada penempatan posisi duduk siswa dalam kelas. Menempatkan siswa dalam kelas sesuai dengan dirinya. Bentuk penempatan dalam kelas dapat berupa berdasarkan kemampuan akademis, menempatkan siswa dalam bentuk kelompok belajar, menempatkan siswa dalam kelompok tugas, dan menempatkan siswa dalam posisi duduk. Yang kedua ada penempatan penyaluran ke dalam kelompok belajar untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuan masing-masing dan untuk belajar bersama dan menempatkan belajar guru BK harus mengetahui mana saja siswa yang berprestasi baik dan mana siswa yang kurang berprestasi baik. Dan ketiga, penempatan penyaluran siswa ke dalam organisasi siswa di lingkungan sekolah akan sangat membantu dalam menunjang capaian kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, penempatan yang tepat akan membantu siswa dalam mengembangkan bakat dan minat bisa menyalurkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir, 4. Pemindahan siswa ke dalam lembaga pendidikan yang lebih sesuai penggantian mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kemampuannya. Setiap siswa yang dihadapkan pemilihan program studi seperti penjurusan IPA IPS, bahasa bagi mereka duduk di bangku SMA atau penjurusan untuk anak SMK. Saja akan dihadirkan oleh Fatir. Fatir, silakan. Terima kasih Afni. Saya akan menjelaskan tahapan penilaian evaluasi penetapan dan penyaluran. Yang pertama, menetapkan materi evaluasi.
Seorang konselor atau guru BK tentu memperbaiki kendala atau kekurangan. Jadi tugas seorang konselor atau guru BK itu memperbaiki dari teknik kinerjanya atau pembelajarannya. Lalu yang kedua itu menetapkan prosedur evaluasi. Jadi seorang pendidik atau guru BK menentukan tahapan perencanaan dengan maksud tujuan untuk mengevaluasi serta mengidentifikasi kompetensi dalam penyusunan evaluasi. Lalu yang ketiga, menyusun instrumen evaluasi. Pada penyusunan ini, jadi menyusun instrumen merupakan pekerjaan penting dengan tingkatan rumit. Pada penyusunan ini mempunyai beberapa syarat dalam penyusunan evaluasi. Yang pertama itu mengidentifikasi komponen program. Yang kedua, membuat kisi-kisi kaitan antar indikator. Yang ketiga, menyusun butir-butir instrumen. Lalu yang keempat, menyusun kriteria penilaian. Dan kelima, menyusun pedoman pengerjaan. Lalu dilanjut lagi dengan yang keempat, mengaplikasikan instrumen evaluasi. Jadi seorang konselor atau guru BK memakai instrumen evaluasi ini dari data penyusunan yang dikumpulkan yang telah dibuat lalu digunakan untuk merencanakan evaluasi. Lalu yang terakhir ini, kelima, mengolah hasil aplikasi instrumen. Saat mendapatkan data yang telah dikumpulkan tentang siswa dalam pengolahan data, sangat penting digunakan sehingga adanya perubahan pada saat pembelajaran untuk para peserta didik. Sekian dari saya, Safi Sandal Fatir dan rekan-rekan teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami terkait dengan materi layanan penempatan dan juga penyaluran. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kicikini makan KFC, makannya bareng sama Ayang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.